Aku membaptis kau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oh, halo, selamat pagi, kembali lagi dalam bincang-bincang ringan disingkat bibir bersama dengan pasukan pastoran, disingkat dengan pas-pas. Jadi kalau digabung bincang-bincang ringan dan pasukan pastoran adalah bibir pas-pasan. Tema kita pada pagi hari ini adalah sakramen baptis. Kita datang pada narasumber kita. Di sini ada Frater Ferdi. Di sini ada Angel. Dan di sini ada Harry. Kita mulai pada pertanyaan yang pertama. Biasanya umat tanya, baptisan di gereja Katolik itu kenapa dimulai dari bayi? Kenapa bukan baptisan dewasa? Siapa yang duluan menjawab? Oh, dari Angel. Karena keselamatan itu tidak malah ditunda-tunda. Oke, keselamatan itu tidak boleh ditunda, jadi harus dari bayi. Kalau menurut Harry? Jadi pertanyaannya, kenapa baptisan di gereja Katolik dimulai sejak baptisan dari bayi? Baptisan kecil. Iya. Karena untuk membebaskan anak-anak yang baru lahir dari dosa asal. Oke, jadi baptisan dari bayi untuk membebaskan anak dari dosa asal. Jadi harus dimulai dari waktu kecil. Nah, dari narasumber satunya, dari Frater. Ya, kalau menurut saya itu seperti yang dikatakan oleh Katekis Harry. Oh ya, Karena tentang dosa asal ya. tentang dosa asal, jadi mesti anak-anak itu sejak lahir, sejak kecil harus sudah dibaptis. Jangan sampai mati cepat, supaya dosa asal sudah dihapus. Oke, jadi jawaban yang sama dengan Harry tentang dosa asal yang harus segera dihapuskan, termasuk juga dengan keselamatan yang tidak bisa ditunda. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua yang biasanya ditanyakan oleh umat, kenapa kira-kira di gereja Katolik memakai air untuk pembaptisan? Apakah sama dengan baptisan Yohanes yang menggunakan air atau ada bedanya? Kira-kira siapa yang akan menjawab duluan? Mungkin dari Frater. Baptisan dari air, menggunakan materi air. Mengapa dalam gereja Katolik kita menggunakan materi air? Karena kan pada dasarnya pembaptisan itu untuk membersihkan dari dosa asal. Jadi ada syarat air, tidak semua sembarang air yang digunakan. Air yang digunakan itu harus air yang bisa dipakai untuk mandi, bukan dipakai untuk minum. Nah, dari situ kita tahu bahwa kegunaan air itu sebetulnya adalah untuk membersihkan. Oh, jadi air dipakai lebih kepada pengertiannya untuk membersihkan. Oke, mungkin ada jawaban lain dari Angel. Iya, Pastor. Jadi membersihkan, menyucikan Itu dari tolong dosa. bilang. Sebagai simbol pertobatan, dilahirkan kembali, dibaptis. Oke, jadi simbol air yang digunakan itu untuk menyucikan, membersihkan. Oke, jadi tadi sempat dikatakan tentang materi air ya. Di gereja Katolik sakramen itu memiliki dua bentuk inti yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Jadi disebut dengan forma dan materia. Nah, forma itu adalah bentuk, rumusan yang harus dipakai, diungkapkan. Dan materi adalah benda atau sesuatu yang dipakai untuk menunjukkan tentang identitas dari sakramen itu. Jadi tentang materi sudah dijawab, materinya yang dipakai adalah air. Nah, menyangkut formanya itu adalah rumusan, atau kalau dalam matematika ada rumus yang harus dipakai untuk menjawab satu pertanyaan. Jadi kalau dalam forma dalam gereja Katolik
Apa kira-kira formanya? Nama anak, Ah, aku membaptis kau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. oh, jadi misalnya Angeli Herlin Kandowangko, aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, tentang rumusan atau forma ini dari manakah kira-kira dia datang? Diambil dari mana sampai Gereja Katolik mempertahankan itu dan dipakai dalam praktek liturgi sakramen baptis. Ada clue yang dipakai. Nggak bisa. Ini ada spontanitas, jadi tidak ada persiapan. Ini hanya bincang-bincang ringan. Jadi apa yang terjawab itu yang akan sebagai bahan. Jadi ada banyak macam rumusan, tetapi dalam gereja Katolik rumusan yang dipakai atau forma yang dipakai itu harus rumusan Trinitas. Nah, jadi memang rumusan Bapa, Putra dan Roh Kudus ada rumusan Trinitas. Oh begitu, Frater. Dari Angel, Sesuai dengan sabda dari Yesus sendiri. oh iya, Jadi waktu perutusan ya, perutusan murid-murid Yesus. Pergilah. jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi kalau di luar rumusan itu berarti tidak sah. Yes. Karena kan mau jadi pengikut Kristus, masa tidak mau ikut format yang ditunjukkan, dibagikan oleh Yesus. Jadi orang sebagai murid Yesus, orang Kristen kan pengertiannya adalah pengikut Kristus. Jadi apa yang disabdakan oleh Yesus Kristus, itu yang harus kita buat dan laksanakan. Oke, itu untuk yang kedua, poin 1. Nah, ada lagi pertanyaan yang biasa muncul di tengah-tengah umat, di tengah masyarakat dalam gereja Katolik dengan menggunakan materi air, tapi ini lebih ke prakteknya. Mengapa di gereja Katolik seakan-akan meminimalisir penggunaan air, hanya disiramkan di atas kepala, bukan dengan yang katanya dicelupkan ataupun ditenggelamkan. Kenapa dalam gereja Katolik prakteknya demikian? Apakah ada sesuatu hal atau bisa dijelaskan supaya yang menjadi sahabat bibir pas-pasan menjadi mengerti tentang praktik baptisan dalam gereja Katolik? Jadi dari awal itu yang Yesus tekankan dalam pembaptisan itu pentingnya itu formanya. Kalau soal cara forma dan materia. Kalau soal cara membaptis, jadi tidak ada dituliskan bagaimana yang seharusnya, apakah harus ditenggelamkan ataukah harus diperciki Atau jadi, baptisan selam atau baptisan selam. Jadi yang dipertegas itu hanya cara dan apa saja yang dipakai dalam pembaptisan. Jadi selain itu mungkin karena ada pertimbangan hal praktisnya saja. Oh, jadi soal sejarahnya yang dalam kitab suci tidak disebutkan baptisan itu harus dengan cara apa, tetapi yang paling penting adalah air dan materi air dan rumusannya ya. Jadi air untuk apakah dia mau ditenggelamkan? Berarti bisa juga untuk ditenggelamkan, bisa untuk diselam, bisa untuk diperciki, bisa untuk disiram, bisa. Karena tidak ditekankan soal caranya. Tapi di gereja Katolik kebetulan menggunakan cara disiramkan di atas kepala seseorang yang mau dibaptis. Oke. Dari Harry mau ditambahkan pas? Jadi di sini lah bibir pas-pasan. Dari Frater ada yang mau ditambahkan? Ya, sama seperti yang dikatakan oleh Angel tadi, bahwa mungkin ada 3 jenis atau 3 macam cara untuk baptisan. Ada yang kita tahu bersama baptisan Yohanes ditenggelamkan, dan ada juga baptisan yang diperciki, ada juga baptisan yang disiram di atas kepala. Tapi gereja kan lebih
gereja Katolik lebih menerima yang disiram. Disiram di atas kepala ya, Fran. Disiram di atas kepala. Supaya mengapa demikian? Karena yang paling penting memang yang seperti katakan tadi itu tentang dia punya rumusan membaptiskan ke dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus, dan dia punya materi dari air bersih itu, air yang dipakai untuk mandi. Dan juga mengapa mesti disiram di atas kepala, yang saya tahu saja itu kan disiram, maksudnya air yang disiramkan supaya mengalir itu air, dan di atas kepala supaya kita manusia diingatkan. Mengapa di atas kepala? Supaya kan kita diingatkan bahwa kita sudah dibaptis, kita sudah dibersihkan dari dosa-dosa asal, kita sudah diangkat menjadi anak Allah, kita sudah menjadi bagian dari anggota gereja. Oke, terima kasih Frater atas jawaban yang sudah diberikan. Semoga membantu umat untuk memahami sakramen baptis yang kita terima. Memang dibawakan secara pas-pasan sesuai bibir. Jadi terima kasih untuk kesempatan hari ini. Semoga bisa kita lanjutkan untuk kemudian hari. Untuk Frater Ferdi, untuk Angel, dan juga untuk Harry. Salam bibir pas-pasan.